Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Wild Story. Kali ini kita akan menceritakan mengenai sejarah Medellin, kartel narkoba terbesar di Kolombia pimpinan Pablo Escobar. Medellin merupakan sebutan untuk kartel narkoba terbesar di Kolombia. Dalam pengertiannya, kartel narkoba merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk membatasi persaingan dan mengontrol distribusi atau produksi obat terlarang. Pada perkembangannya, pada kartel ini mulai muncul dan mendominasi perdagangan narkoba internasional. Salah satu di antaranya yang cukup terkenal adalah kartel Medellin yang pernah dipimpin oleh Pablo Escobar. Escobar memulai bisnisnya pada tahun 1970, mengikuti perkembangan narkoba tahun 1960-an. Permintaan terhadap obat-obatan ini mengalami peningkatan. Kolombia sendiri memiliki iklim tropis sehingga sangat cocok ditanam koka, sebuah tanaman asal kokain. Setelahnya, dia pun mulai membangun jaringan bisnisnya hingga muncul sebuah kartel narkoba bernama Medellin. Escobar mulai menyelundupkan pasta kokain versi daun tanaman yang tidak dimurnikan ke beberapa negara. Pada masa kejayaannya, mereka biasa memasok 96% kokain Amerika Serikat dan menguasai 90% pasar global. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah Kolombia yang berusaha untuk menjatuhkannya, tapi pemerintah Amerika Serikat dan Kanada juga berusaha menghentikan organisasi tersebut. Escobar, sang pemimpin kartel Medellin, mendapat julukan The Godfather versi Kolombia. Selain itu, dia juga dikenal dengan nama El Padrino. Dalam menjalankan bisnisnya, dia tidak segan untuk menyuap pejabat pemerintah maupun petugas keamanan setempat. Sementara dunia mengenalnya sebagai penjahat, penduduk Medellin, Kolombia menganggapnya sebagai pengusaha murah hati. Dia dikenal sangat dermawan dan membantu orang-orang miskin. Namun selain menjalankan bisnis narkoba, kartel Medellin juga kerap terlihat dalam tindak kekerasan dan kejahatan. Anggota kartel tersebut diketahui telah melakukan pembunuhan atas perintah orang yang tidak dikenal. Bahkan beberapa sumber mengatakan ada sekitar 4.000 orang yang sudah menjadi korbannya. Mereka tidak hanya membunuh warga sipil dan anggota kartel lain, tapi juga menargetkan polisi, jurnalis, hakim hingga pejabat di Kolombia. Kartel Medellin bahkan pernah membunuh calon presiden Kolombia Luis Carlos Galán yang kala itu tidak berpidato di depan umum. Tahun 1989, Escobar dan kartel Medellin bertanggung jawab atas serangan kriminal paling mematikan di Kolombia, pembunuhan calon presiden Cesar Gaviria. Kartel Medellin menempatkan sebuah bom di pesawat Avianca penerbangan 203. Alhasil pesawat meledak dan menewaskan 107 orang. Dalam statusnya sebagai bos kartel Medellin, Escobar menampilkan dirinya sebagai sosok populis, yakni mendapat diskriminasi dari kelas atas karena latar belakangnya, serta suka membantu orang-orang miskin. Faktanya, memiliki harta yang sangat banyak, dia tidak bisa masuk ke kalangan elit di berbagai sektor. Bahkan di politik, Escobar juga dikeluarkan dari Partai Liberal Kolombia dan dilucuti jabatannya sebagai wakil anggota Kongres. Dalam satu riwayat hidupnya, Pablo Escobar pernah berniat menjadi presiden Kolombia. Dikutip dari laman biografi El Patron, pernah memberitahu keluarganya dan rekan-rekannya bahwa dia ingin menjadi presiden Kolombia. Sekitar tahun 1982, Escobar memang terpilih sebagai salah satu anggota pengganti Kongres Kolombia. Namun perlahan identitasnya mulai terbongkar.
dan terpaksa mengundurkan diri. Menyadari kesempatannya untuk menjadi presiden hilang, Escobar melampiaskan amarahnya dengan membunuh lawan-lawannya. Tercatat ada 3 calon presiden, jaksa agung, dan puluhan hakim, serta 1.000 petugas polisi. Di akhir hayatnya, Pablo Escobar tewas pada 2 Desember 1993. Saat itu tempat persembunyiannya di Medellin ditemukan. Pengejaran pun terjadi dan menyebabkan terbunuhnya bos narkoba ini. Teman-teman, berikut mengenai cerita Kolombia dan Medellin serta Pablo Escobar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jumpa lagi dengan Wild Story.